Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Ancaman dan teror itu hanya sebatas ancaman via online. Ancaman yang memang mereka lakukan secara online karena Anda pun pinjam secara online, dari mulai ACC sampai dengan cair sampai dengan bayar online semuanya. Nah, kali ini nih yang ditakutkan oleh para nasabah gagal bayar di pinjaman online. Di hari raya Idul Fitri, DC Pinjol menagih ke rumah Anda. Bagaimana ini dan harus seperti apa kita menyikapinya? Simak videonya dan dapatkan edukasinya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan mental kalian, membooster mental kalian, sekaligus menjadi penenang untuk diri kalian yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Nah, kali ini saya akan bahas nih, di hari raya Idul Fitri, DC pinjaman online akan menagih ke rumah Anda. Dan mereka sudah datang, bagaimana menyikapinya, serta harus berbuat seperti apa? Simak videonya. Semoga ini menjadi pembelajaran terbaik dari kalian semua. Nah, kawan-kawan, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak teman-teman semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya, ada 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari, silakan ditonton video-video edukatif berkualitas ini, semoga menjadi pencerah buat Anda semua. Nah, tidak cukup Anda menonton tayangan di channel YouTube ini, video-video yang ada di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau suatu wadah yang saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan ya, seperti ini penampakannya. Nah, ini grup PMP, grup Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah hampir 65.000 orang tergabung di sini dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah ya, mereka guyub, mereka sama-sama dan mau berangkat untuk hijrah. Intinya sih hijrah, tidak lagi mau mengenal riba pinjaman online. Nah, untuk bergabung, link dan tautannya saya sertakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar juga saya sematkan. Mudah-mudahan ini menjadi komunitas yang baik buat kalian semua ya. Nah, Anda ingin tergabung di grup WA PMP? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Mudah. Anda hanya harus memiliki kaos PMP begini. Ini seragam atau uniform yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota PMP. Nah, kawan-kawan, untuk memilikinya Anda bisa pesan ke nomor ini. Nah, ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing ya. Nah, teman-teman yang sudah memesannya dan kaosnya sedang menuju ke alamat Anda, otomatis loh Anda dimasukkan ke grup WA PMP. Nah, ya, Anda sudah bisa berinteraksi di sana dengan ratusan orang, dengan saya juga. Dan kalau tidak cukup puas dengan sharing Anda di sana, tidak menemukan jawaban, silakan japri saya langsung. Nomor saya ada di sana ya. Silakan, saya insya Allah akan membangun mental kalian dan kita bisa komunikasi ya, lewat japri langsung loh dengan saya tanpa perantara lagi. Nah, teman-teman, Anda yang sudah tergabung juga boleh ya tergabung di grup WA ini, berkesempatan untuk join di Zoom meeting. Nah, ini diadakan setiap pekannya di hari Rabu. Nah, di sini kita bisa live loh. Anda bisa tanya saya langsung, bisa tanya juga dengan teman-teman lain, mendengarkan kisah teman-teman lainnya dalam Zoom loh ya, keren kan? Nah, yang mau tergabung silahkan join dulu di grup WA ya, insya Allah ya Anda di sini aman dan nyaman. Nah, kawan-kawan, satu lagi nih, ini kaos motivasi stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, ini kaos yang banyak sekali diminati dan hampir selalu kehabisan gitu stoknya ya. Silakan mau menanyakan stoknya, ketersediaannya, ini nomor ini ya, pesan ya. Pesan, tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi, insya Allah dilayani oleh admin saya. Oke, saatnya kita menonton tayangan yang saya akan kupas terkait masalah penagihan DC pinjol di Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita menyikapinya. Simak video baik-baik, jangan di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah,
kawan-kawan, ini yang dikhawatirkan dan selalu ditakutkan dari teman-teman kita yang mengalami situasi gagal bayar, yang akan menghadapi hari raya, akan menjalankan hari raya, ya bertemu dengan hari raya, hari kemenangan, ya sebentar lagi, ya besok. Video ini saya tayangkan di hari Selasa, besok ya, hari Rabu, semuanya merayakan hari raya Idul Fitri untuk kaum muslim ya. Dan banyak yang ketakutan, karena DC ada yang bilang akan tetap melakukan penagihan di hari raya Idul Fitri, akan tetap melakukan kunjungan alias menagih di hari raya Lebaran tersebut. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, sesuai dengan peraturan POJK di aturan OJK nomor 22 tahun 2023 sudah ditegaskan dan dijelaskan. Saya bacakan ya, biar Anda sendiri paham dan saya tampilkan di layar ya, biar Anda mengerti. Nih, kawan-kawan, saya ikut bacakan. Pasal 62, 1 PUJK ya, wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PUJK, wajib memastikan penagihan dilakukan: A. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. B. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. C. Tidak kepada pihak selain konsumen. D. Tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. E. Di alamat atau di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. F. Nah, ini yang paling penting. Tekanannya ada di F ya, di huruf F. Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 20.00 waktu setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ya, nanti saya akan jelaskan ya. Lalu 3-nya, penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Nah, di angka 4-nya, PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa, nanti saya nggak akan bacakan sampai sanksi administratifnya ya. Nanti saya akan kupas lagi di lain kesempatan. Nah, tadi kalian mendapati ya PUJK ya, pelaku usaha jasa keuangan ya. Nah, teman-teman kalian tadi sudah melihat ya di pasal 62 dan di beberapa ayatnya serta hurufnya tadi kalian sudah melihat ya, larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha jasa keuangan ya, dan kalian sudah mengerti tadi saya sebutkan, kalian juga sudah baca ya, langsung saya tampilkan di layar. Dilarang melakukan penagihan di hari Senin ya, dia hanya boleh melakukannya penagihan di hari Senin sampai dengan Sabtu. Minggu nggak boleh. Hari raya besar, hari raya libur pun nggak boleh melakukan penagihan. Dan kalaupun mereka tetap ingin melakukan penagihan, harus sesuai dengan kesepakatan atau sudah janjian terlebih dahulu dengan nasabahnya. Jadi tidak bisa serta-merta datang tiba-tiba nongol ya, di depan pintu rumah Anda. Misalnya saat hari raya Idul Fitri, ini kan kita bahas masalah hari raya Idul Fitri. Pada saat hari raya Idul Fitri mereka nongol tiba-tiba nagih di depan pintu rumah Anda sudah ada, "Assalamualaikum, saya dari pinjol ini, dari pinjol ini." Nggak bisa. Aturan sudah tegas. Di POJK nomor 22 tahun 2023 sudah tegas dan jelas. Tidak bisa lagi dibantah. Dan ini harus dilaksanakan oleh pihak dari pinjaman online yang akan menerjunkan para penagihnya. Kalaupun mereka akan menunjukkan di hari raya Idul Fitri ya, ya mungkin pihak dari pinjolnya secara tidak langsung untuk menerjunkan. Ini bisa jadi oleh pihak-pihak ketiga yang mungkin merasa mereka berkesempatan untuk ketemu tatap muka langsung dengan nasabahnya pada hari raya Idul Fitri, karena pasti ada di rumah gitu. Ini biasanya sih dilakukan oleh pihak-pihak ketiga ya, karena kalau dari pinjolnya mungkin tidak menyarankan, tapi ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini, momentum ini untuk mereka mencapai target. Karena di pertengahan ini kan hari raya Idul Fitri, berarti ini adalah target mereka untuk nanti di akhir bulan. Nah, ini yang terjadi ya. Banyak pertanyaan dan sekarang sudah terjawab. Anda sudah ya terjawab semua ketakutan, keraguan kalian. Bener nggak sih? Boleh nggak sih? Nggak boleh.
nagih di hari raya Idul Fitri nggak boleh ya. Boleh mereka hanya melakukan penagihan di Senin sampai Sabtu, Minggu aja nggak boleh. Apalagi hari raya ini, hari libur nasional, cuti bersama juga, gitu. Dan nggak boleh mereka lakukan seperti itu. Paham ya? Jadi ketakutanmu insya Allah berkurang setelah menonton tayangan ini. Keraguanmu mudah-mudahan terjawab setelah melihat tayangan video ini. Sengaja saya edukasi kalian dengan dasar-dasar hukum di balik semua aturan yang saya kupas, saya akan sertakan dasar hukumnya. Biar kalian makin pintar dan tidak mudah lagi dibodoh-bodohi dan dibohongi oleh para penagih pinjaman online. Kita smart, kita pintar, dan saya pastikan penonton channel YouTube ini insya Allah pada pintar semua karena sudah teredukasi dengan baik. Jadi berlebaran biasa saja. Pak, gimana kalau mereka tetap ngotot datang ke rumah? Usir. Ya, usir, suruh pulang. Bilang, aturan POJK sudah jelas. Di aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Catat ya. Di aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Catat itu. Ini aturan yang tegas dan jelas. Suruh mereka pulang. Nggak usah tanya lagi kelengkapannya. Suruh mereka pulang. Ya, jadi kalau hari-hari biasa Senin sampai Sabtu Anda tanyakan kelengkapannya kalau mereka datang. Tapi di hari libur, apalagi ini di hari raya, usir, suruh pulang. Tidak sesuai dengan aturan Anda, nagih. Tidak sesuai dengan aturan yang tertera di POJK nomor 22 tahun 2023 di pasal 62. Anda suruh pulang mereka. Anda pulang saja. Ya, saya tidak bisa menerima karena Anda sudah melanggar aturan. Itu aja. Beres kan? Kita bicara bukan bukan by bacot, tapi by dasar hukum. Oleh dasar hukum. Kita bicaranya seperti itu. Itu manusia yang cerdas. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan sangat dan amat sangat bermanfaat buat kalian semua untuk membuat kalian makin cerdas lagi, tidak mudah dibodohi, tidak mudah dibohongi oleh para pelaku usaha jasa keuangan ini ya, oleh para penagih pinjol ini yang diutus oleh pihak dari perusahaan pinjolnya. Dan biar Anda semua makin tenang, makin kesini makin tenang. Itu yang terjadi dong. Anda sudah langganan atau subscribe di channel YouTube ini, makin kesini makin pinter, bukan makin kesini makin kesana ya. Itu mereka ya, para penagih, biarin aja, makin kesini makin kesana, banyak bohongnya. Oke kawan-kawan, nah sebelum saya tutup seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kawan-kawan semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman teror apapun yang terjadi, karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa ancaman teror itu hanya ancaman via online. Karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa semua itu adalah resiko yang harus kita terima. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah teman-teman ya, ada di akhir episode, di akhir video ini. Dan saya kasih kesimpulan. Anda sudah melihat tadi di aturan POJK nomor 22 tahun 2023 dijelaskan dan ditegaskan di pasal 62 ya, di pasal 62. Nah, di beberapa ayatnya dan di huruf-huruf ya sudah jelas tadi dilarang melakukan penagihan. Ini terkait masalah Idul Fitrinya ya. Mereka tidak boleh melakukan penagihan di hari raya libur ya. Ini hari raya nasional, hari raya Idul Fitri, hari raya libur nasional. Hari libur nasional yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Nah, mereka tidak boleh melakukan penagihan. Jadi, kalau mereka datang tetap ngotot ke rumah Anda, nggak usah diperiksa, nggak usah ngobrol, nggak usah apa. Anda bilang bahwa penagihan di hari raya dilarang sesuai dengan aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Tidak boleh ya dilakukan penagihan. Nah, kalau mereka hanya sekedar datang, saya akan jamu Anda. Kalau hanya silaturahmi, ada kacang, ada kue nastar, ada minuman, silahkan. Tapi tidak membicarakan masalah penagihan ya. Silaturahmi boleh. Etika ketimuran kita silakan dikedepankan ya. Mereka juga manusia. Dan berikan maaf buat mereka yang salah dan hilaf. Oke kawan-kawan ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kawan-kawan semua, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang terakhir kali ini ya. Besok kita lebaran. Semoga amal ibadah selama melakukan ibadah puasa ini Allah berikan pahala yang terbaik. Allah berikan kemudahan untuk kalian, rezekinya diluaskan juga, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.
Bravo!